Bintang penguasa Guanghan dari kuil Dewa Tianshu. Bintang Raja Ziwei dari kuil Dewa Tianshu. Menghormati Raja Dewa. Meskipun negara Hu memenjarakanku selama 3 tahun. Selama waktu ini, tidak satupun dari kalian yang pernah menyebabkan kuil Dewa Tianshu dipermalukan. Kinerja kalian patut dipuji. Yang mulia, masa 3 tahun telah berakhir. Anda akhirnya bisa kembali ke dunia. Yang mulia, Anda pasti akan memimpin kuil Dewa Tianshu menuju kemenangan dalam setiap pertempuran. Yang mulia, ini adalah jimat harimau kuil Dewa Tianshu. Yang mulia, ini adalah cincin Tianshu yang melambangkan identitas Anda. Cincin ini telah menghilang dari dunia persilatan selama 3 tahun penuh. Sekarang cincin ini akan menemani Anda saat Anda kembali ke dunia persilatan. Aku telah tidur selama 3 tahun. Seluruh dunia persilatan menyebarkan rumor bahwa Dewa Agung Tianshu sudah mati. Bahkan sekelompok badut terandahan memprovokasi kuil Dewa Tianshu. Sekarang masa 3 tahun telah berakhir. Akhirnya aku bisa secara pribadi mengambil kembali semua yang pernah menjadi milikku. Yang mulia, saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa masalah penahanan Anda oleh larangan klan Hu saat itu terkait dengan keluarga Tang dari bintang iblis ke-8. Keluarga Tang. Apakah kontrak pernikahan sudah dikirimkan? Saya sudah menyampaikan kontrak pernikahan ke tangan Nyonya Han. Itu bagus. Tapi yang mulia, orang-orang dari keluarga Tang itu benar-benar sudah keterlaluan dengan tipu daya mereka. Semua pria tidak ada yang baik. Kau Qin Hao. Ya, Aku ingat kau. Kau adalah pengawal si brengsek itu yang diatur Tang Hao Dong untukku. ya. Nyonya Tang. Tidak buruk. Kau bisa diandalkan. Apa maksudmu? Kau sudah bangun. Ayo tanda tangani ini. Kita akan ke kantor urusan sipil nanti. Kantor urusan sipil. Untuk apa kita pergi ke kantor urusan sipil? Ada apa? Kau mengambil keuntungan dariku. Dan sekarang kau tidak berencana menikahiku. Menikah. Secepat ini. Apa? Kau tidak berencana bertanggung jawab padaku. Tanggung jawab. Tadi malam jelas kamu yang mencari kegembiraan. Bersikeras tidur dengan pengawal kecil sepertiku. Dan sekarang giliranku untuk bertanggung jawab. Jika Tuan Muda Tang tahu tentang ini, 800 nyawa tidak akan cukup untukku. Kalau begitu pilihanmu bahkan lebih sedikit. Entah kau menikahiku dan aku akan melindungimu. Atau, biarkan bajingan Tang Hao Dong itu mencincangmu dan memberimu makan anjing. Bagaimana jika aku menolak? Jangan terburu-buru menolak. Selama kau setuju, aku akan memberimu 50 juta sebagai kompensasi. Dan setiap bulan aku akan memberimu 1 juta. Yang harus kau lakukan hanyalah setuju untuk menjadi pria Han Yunsi. Wanita ini cukup menarik. Bagaimana menurutmu? Tawaranku sangat menggiurkan, bukan? Jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Buka pintunya. Han Yunsi, kau bajingan rendahan. Kau berani selingkuh dengan anjingku, buka pintunya. Qin Hao, kau pengawal busuk yang tercela. Beraninya kau tidur dengan wanitaku. Aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka hari ini. Tang Hao Dong, jika kau berani menyentuhnya, aku akan segera meminta Nyonya Tua memutuskan semua urusan yang menguntungkan denganmu. Han Yunsi, ramuan pemikat macam apa? Apakah pria ini memberimu sehingga kau melindunginya seperti ini? Bajingan sepertimu. Pengawal acak manapun lebih baik darimu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Kami akan mendaftar pernikahan kami mulai sekarang. Pertunanganmu denganku batal demi hukum. Han Yunsi, kau bajingan rendahan. Berani-beraninya kamu menyelingkuhiku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau pandai berkelahi. Serang dia. Tunggu saja. Sampah tak berguna. Keterampilan yang lumayan. Bukankah itu karena aku akan menjadi priamu? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?
Selesaikan pendaftaran pernikahan kita. Lalu temani aku pulang. Untuk menemui Nyonya Tua. Aku memutuskan urusan pernikahanku sendiri. Tidak ada yang bisa memerintah aku untuk menikahi brengsek seperti itu. Kau masih berani kembali. Apa kau tahu bahwa apa yang kau lakukan tadi malam sudah tersebar di seluruh Fengcheng? Benar-benar tercela. Pengawal serat pria liar ini. Keluar dari sini. Qin Hao adalah priaku sekarang. Tanpa perintahku, tidak ada yang bisa mengusirnya. Kau berani menentangku. Aku memberimu waktu 1 menit untuk mengusirnya. Dan kemudian menikahi Tuan Muda Tang. Jika tidak, kau dan dia bersama-sama keluar dari keluarga Han. Dia sekarang adalah wanita Qin Hao-ku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Chin Chin Tiansu. Nenek, Nyonya Tua, Han Yuanxi, kenapa kau tidak cepat-cepat mengusir pengawal menyedihkan yang malang ini? Mungkinkah kau ingin membuat Nyonya Tua marah sampai mati? Chin Chin Tiansu. Masa 3 tahun telah berakhir. Mungkinkah Dewa Agung kembali? Itu tidak benar. Dewa Agung Tiansu berada di medan perang perbatasan, bertarung selama lebih dari 10 tahun. Dia mustahil semudah ini. Anak ini adalah penipu. Han Yunxi, kau sebagai putri tertua keluarga Han, tidur dengan satpam ini. Aku merasa malu karenamu. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Cepat usir dia. Nyonya Tua, tolong katakan sesuatu. Berani menyamar sebagai Dewa Agung Tiansu. Penawal, tangkap orang ini yang datang entah dari mana. Bocah liar ini dan seret dia keluar. Nyonya Tua, Anda selalu cukup mendukung saya. Mengapa kali ini Anda? Aliansi pernikahan penting antara keluarga Han dan Tang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu main-main di sini? Tunggu apa lagi? Seret dia keluar. Nyonya Tua. Aku menyarankanmu untuk berpikir jernih sebelum berbicara. Ini, Han Yunxi, lihat dirimu, lihat saja. Inikah pria baik yang kau temukan? kau berani mencoba menyerang. Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Ini adalah keluarga Han dari Fengcheng. Jika kau berani menyentuh siapapun, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini hari ini. Jika kamu berani menghina istriku lagi, 10 nyawa tidak akan cukup untukmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mencoba. Kau, Han Yunxi, apakah kamu mencoba memberontak? Cepat seret bajingan ini. Keluar sini. Ini aku. Hari ini demi istriku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika di masa depan kamu berani bersikap lancang seperti dirimu hari ini, aku akan menyelesaikan skor hari ini bersama dengan yang baru. Ayo pergi. Nyonya Tua, tolong jaga kesehatanmu baik-baik. Jika kuil Dewa Tianxiu tidak mundur, bagaimana mungkin keluarga Tan bisa berada di sini? Bertingkah begitu sombong. Sayang sekali Dewa Agung Tianxiu. Jika dia bisa menyukai Yunxi, maka keluarga Hanku pasti akan melambung tinggi. Bintang penguasa Ziwei dari kuil Dewa Tianxiu dan bintang penguasa Guang Han tiba. Bintang penguasa Ziwei. Bintang penguasa Guang Han. Mungkinkah kuil Dewa Tianxiu benar-benar menyukai Yunxi kita? Kalau begitu keluarga Hanku. Keluarga Han dari Fengcheng menerima dekret. Kontrak pernikahan. Bintang penguasa Ziwei. Apa maksud dari semua ini? Masa 3 tahun telah berakhir. Dewa Agung Tianxiu telah kembali sepenuhnya. Serahkan.
Dewa Agung Tianshu, berkeinginan menikahi Nona Han Yunsi dari keluarga Han Di Feng Cheng sebagai istrinya, dan berharap terikat dengannya selamanya. Kami telah diutus secara khusus hari ini untuk mengantarkan kontrak pernikahan dan 30 juta hadiah pertunangan. Dewa Agung Tianshu telah menyukai Yunsi. Kontrak pernikahan telah diantarkan. Kami anggota kuil Dewa Tianshu sekarang mundur. Kuil Dewa Tianshu benar-benar menyukai Yunsi. Keluarga Han kita akhirnya punya kesempatan untuk bangkit. Ya benar sekali. Dewa Agung Tianshu sangatlah lurus. Dan kekuatannya luar biasa. Kudengar bahkan jika langit terkoyak, Dewa Agung Tianshu Tang berkembang selama beberapa tahun terakhir, sehingga mereka memaksa Nyonya Tua untuk menikahimu dengan bajingan seperti itu. Aku, keluarga Tang selama 3 tahun ini, memang berkembang sangat pesat. Setiap kali selama proyek perusahaan, pada saat yang paling kritis, mereka akan campur tangan dan menyabotase. Kadang-kadang bahkan, mereka langsung menggunakan kekerasan dan melukai orang. Ibuku, 3 tahun lalu, terluka oleh keluarga Tang, dan meninggal karena sakit parah. Ada hal seperti itu. Qin Hao, kau hanyalah seorang pengawal kecil di Feng Cheng tanpa kekuasaan atau pengaruh. Kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Yunsi, percayalah padaku. 3 hari. Dalam waktu 3 hari, aku pasti akan membuat semua orang di keluarga Tang berlutut dan meminta maaf kepadamu. Qin Hao, aku tahu kau mengatakan ini untuk menghiburku. Tapi kau sama sekali tidak boleh melakukan hal bodoh. Yunsi, aku serius. Qin Hao, kau sangat mengecewakanku. Sepertinya aku perlu mempertimbangkan kembali hubungan di antara kita. Yunsi. Dewa Agung Tianshu. Siwei. Yang mulia, Keluarga Tang dari Feng Cheng berkolusi dengan pihak luar. Sudah waktunya untuk melenyapkan pengkhianat ini. ya, Mobilisasi segera sekarang. Semua orang. Dari kuil Dewa Tianshu. Basmi keluarga Tang untukku. ya yang mulia. Setelah mencapai batas alam Raja Perang. Ini adalah pertama kalinya aku mengambil tindakan. Keluarga Tang. Jangan berani-beraninya mengecewakanku. Tang Hao Dong, Nenek, Blue sini. Menyingkir, nenek. Kau sampai tak berguna. Demi aliansi pernikahanmu dengan keluarga Han, aku sudah berusaha keras. Tapi lihat hasilnya sekarang. Tunangan yang sudah berada dalam genggaman kita malah dicuri oleh seorang pengawal. Sekarang aku dengar bahwa Dewa Agung Tianshu telah kembali. Jika kita tidak bisa mencaplok keluarga Han, apa yang akan kita gunakan untuk melawannya? Nenek ini benar-benar bukan salahku. Ini semua karena pengawal bernama Qin Hao itu. Ini semua karena dia. Qin Hao, Ya, itu dia. Dia seharusnya masih berada di keluarga Han sekarang. Qin Hao, kau berani menghalangi keluarga Tang kami untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Han. Malam ini aku akan memastikan kau tubuhmu lenyap di hujan. Tangan hantu di mana kau? Di sini, Ikuti aku ke keluarga Han untuk menangkap Qin Hao. Aku Tanyan Rong menuntut untuk melihatnya hidup atau melihat mayatnya jika dia mati. berhenti. Qin Hao, kau sampah pengkhianat. Kau berani merusak urusanku. Aku pasti akan membuatmu tubuhmu lenyap di hujan. Aku memang berencana mencari kalian semua. Tetapi kalian semua datang mengantarkan diri kalian tepat ke depan pintuku. Sungguh kalian punya jalan menuju surga, tetapi menolak mengambilnya, dan mencari jalan menuju neraka sendiri. Qin Tianshu, mungkinkah kau adalah Dewa Agung Tianshu? Jika dia adalah Dewa Agung Tianshu, aku akan membenturkan kepalaku dan mati. Tepat di sini di tembok kota ini. Siwei dan Guang Han segera datang. Kalian akan segera mendapatkan keinginan kalian. Qin Hao, jangan menyombongkan diri sampai memecahkan langit. Saya Tang Hao Dong hari ini akan berdiri tepat di sini. Silakan suruh mereka datang. Baiklah, aku akan menghitung 3 detik. Aku harap setelah 3 detik, kalian masih bisa mempertahankan sikap itu. Baiklah, hitung lawan kalau begitu. Aku ingin lihat siapa yang bisa dipanggil oleh pengawalmu ini. 3, Masih saja berakting. Apakah kau percaya? Aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan nanti. 2, Masih menghitung. Aku beritahu kau. Kesabaranku ada batasnya. 1. Di mana mereka? Apakah mereka takut dan tidak berani datang? Qin Hao, kau benar-benar hanya berpura-pura menipu. Kau hampir saja menipuku. Serangan tangan hantu. Patahkan kedua kakinya.
The film was translated and narrated by M Media. Kurang ajar. Salam kepada Dewa Agung Tianshu. Salam kepada Dewa Agung Tianshu. Dia hanyalah seorang pengawal kecil dari keluarga Tang kami. Bagaimana mungkin dia adalah Dewa Agung Tianshu? Yang mulia, Ziwei membawa orang dan datang terlambat. Saya mohon maaf karena membiarkan Anda terkejut. Mohon maafkan saya yang mulia. Tidak terlambat, tepat waktu. Aku masih punya satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Keluarga Tang 3 tahun lalu membelot dan meninggalkan kuil Dewa Tianshu. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Yang mulia, Tianshu memiliki dekret. Semua pembelot akan dieksekusi tanpa ampun. Nyonya tua tidak perlu panik. Aku pikir mereka hanya berpura-pura. Kuil Dewa Tianshu. Bukankah sudah merosot 3 tahun lalu? Ditolak. Sungguh sombong. Pengawal, lumpuhkan dia. Beraninya kau. Bintang penguasa Ziwei, ini semua salahku karena gagal mendisiplinkannya dengan benar, membiarkan putra pemberontak ini mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Bintang penguasa Ziwei, jika Anda mengampuninya hari ini, saya akan mendisiplinkannya dengan ketat ketika kita kembali ke rumah. Hutangmu akan diselesaikan secara terpisah. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Serang. Siapa di antara kalian yang akan datang? Yang mulia, hati-hati. Aku akan meledakannya dengan satu tembakan. Hari ini, tidak ada seorang pun yang akan bersenang-senang. Mencari mati. Dewa Agung mohon redakan amarah Anda. Kau putra pemberontak, mengapa kau tidak cepat berlutut di hadapan Dewa Agung? Aku tidak akan berlutut. Dia adalah Dewa Agung dari kuil Dewa Tianshu kalian, bukan milikku. Aku belum menerima bantuan apapun dari kuil Dewa Tianshu selama bertahun-tahun ini. Jika aku menyuruhmu berlutut, kau berlutut. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Nyonya tua, aku pikir kau sudah pikun. Dia merusak aliansi pernikahan kita dengan keluarga Han. Aku berharap bisa mengulitinya hidup-hidup sekarang juga. Dan kau ingin aku berlutut di hadapannya. Kau putra pemberontak. Aku mencoba menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Aku sekarang adalah orang Tuan Muda Kon. Tuan Muda Kon memberitahuku. Bahkan jika Dewa Agung kembali, ada cara untuk mengurungnya lagi. Pengurungan selama 3 tahun. Diam. Kapan aku pernah mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Tang Haodong, cepat berlutut dan minta maaf kepada penguasa dewa. Tuan Muda Kon. Diam, kuil Dewa Tianshu sedang menangani urusan. Orang luar menjauh. Tidak perlu gugup. Saya hanya di sini untuk mengingatkan penguasa dewa bahwa nyonya tua keluarga Han barusan tiba-tiba sakit parah, muntah darah dan pingsan. Han Yunsi saat ini sangat cemas. Jika penguasa dewa tidak segera pergi, Han Yunsi mungkin terpisah dari nyonya tua oleh kematian. Wanita tua itu muntah darah dan pingsan. Hebat, sungguh hebat. Ini adalah balasan baginya. Bukan giliranmu. Untuk terbawa oleh kesuksesan, aku akan mengampuni keluarga Tang kalian untuk hari ini. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Muda Kon karena telah tiba tepat waktu. Kebaikan dan kebajikanmu yang besar. Aku Tang tidak akan pernah melupakan. Kau bodoh buta. Kau hampir menyebabkan bencana besar barusan. Apakah kau tahu itu? Tuan Muda Kon terlalu khawatir. Kuil Dewa Tianshu hampir tidak memiliki siapapun yang tersisa. Dan kekuatan bertarung mereka tidak tinggi. Jika dia melawan kita, paling-paling itu akan menjadi kehancuran bersama. Kau tidak tahu apa-apa. Baru kemarin, Badan Penilaian Kekuatan Tempur Mata Langit, saat melakukan penilaian kekuatan tempur, mendeteksi Qin Hao dari kuil Dewa Tianshu telah memperoleh warisan Zuantian Martial Sain. Segera, dia akan dapat maju ke alam raja dari Raja Perang. Kekuatan tempur kuil Dewa Tianshu saat ini telah melampaui 100.000. 100.000 kekuatan tempur. Kekuatan tempur kuil Dewa Tianshu ternyata menembus hingga 100.000. Kalau begitu, bukankah aku baru saja berjalan melewati istana Raja Neraka barusan? Sampang. Guang Han, Hadir. kau pergi ke keluarga Kong dan penjarakan anggota keluarga Kong. Ya, Siwei, serahkan. pergi dan selidiki penyakit nyonya tua Han. Dan lihat apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Kong. Ya, Kekuatan tempur gabungan keluarga Tan dan keluarga Kong hanya 60.000 secara total. Mungkinkah orang yang menyebabkan aku dihukum saat itu adalah orang lain sepenuhnya? Nenek. Qin Hao kau akhirnya kembali. Nenek tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba pingsan. Jangan khawatir, biarkan aku melihatnya dulu. Apa yang harus kulakukan?
Qin Hao, kau harus pergi. Kau hanya akan menimbulkan masalah jika tetap di sini. Aku ingin sendirian sebentar. Apa yang kau lakukan? Nyonya tua telah diracuni. Diracun? Ya, aku saat ini sedang mencoba untuk mengeluarkan racunnya. Bagaimana? Apa kau yakin? Ini cukup rumit. Diracun. Apakah kau yang memberikan racun itu, Han Yuanxi? Bagaimana kau bisa membiarkan seorang penjaga keamanan belaka mengoceh omong kosong di sini? Benar-benar bodoh. Menjauh. Kau harus coba memikirkan solusi jika Han Yuanxi tidak menikah ke keluarga Tang. Bagaimana kau akan mewarisi grup Han? Jika kau tidak saat itu merayuku untuk bercerai, akankah Nyonya tua membenciku begitu rupa? Aku hampir tidak punya kekuatan sekarang. Sama sekali. Sekarang kau menyalahkanku. Ketika kau diranjang saat itu, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Sakit, sakit, sakit. Kakak ipar, aku punya ide. Ide apa? Ini adalah racun mematikan, yang secara khusus disuling oleh guru surgawi kerajaan selatan saat itu, untuk membunuh pemimpin musuh. Pil fatal. Pil fatal. Maafkan aku, Nyonya tua. Nyonya besar, Nyonya besar. Han Yuanxi, Nyonya tua tidak sadarkan diri sekarang, namun kau masih menaruh harapanmu pada seorang penjaga keamanan kecil. Apakah keledai menendang kepalamu? Masalah Nyonya tua muntah darah dan pingsan. Aku belum memberitahu siapapun. Bagaimana kau tahu? Rahasia selalu terbongkar. Masalah Nyonya tua muntah darah dan pingsan telah menyebar ke seluruh Fengqian, bajingan tua. Itu pantas untukmu. Keluar sini. Keluarga Han kami tidak memiliki orang sepertimu. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Aku pergi. Jika aku pergi, apakah kau akan menyelamatkan Nyonya tua? Apakah kau tahu penyakit apa yang diderita Nyonya tua? Pil fatal. Apa yang kau katakan? Kau benar-benar tahu tentang pil fatal. Tentu saja aku tahu. Apa itu pil fatal? Pil fatal diciptakan oleh tabib surgawi dari kerajaan selatan. Sejenis racun mematikan. Awalnya digunakan untuk membunuh jenderal musuh, tetapi sekarang digunakan oleh individu rendahan untuk melakukan perbuatan tercela. Qin Hao. Jadi kenapa, kalau aku tahu, tanpa penawar di tanganku, apa yang akan kau gunakan? Omong kosong. Keluar dari sini. Keluarga Han tidak mengizinkan siapapun untuk menipu atau membohongi. Aku ingin tahu apakah Han Li kali ini akan berhasil. Kakak jangan khawatir. Pil fatal ini memang racun yang dimurnikan oleh tabib surgawi dari kerajaan selatan. Sekali seseorang meminumnya, tidak ada penawar yang bisa menyembuhkannya. Kakak ipar kali ini pasti akan berhasil. Jika dia menyelamatkan Nyonya besar kali ini, maka posisi ketua dari grup Han cepat atau lambat akan menjadi milik Han Li. Penguasa bintang Ziwei, kuil Dewa Tianshu tiba. Salam bintang penguasa Ziwei. Bolehkah saya bertanya, apakah Dewa Bintang kali ini turun ke keluarga Liu memiliki instruksi Menyelidiki sebuah kasus. Bolehkah saya bertanya kepada Dewa Bintang, kasus apa yang sedang Anda selidiki? Apa hubungannya dengan keluarga Liu kami? Apa hubungannya? Nyonya besar keluarga Han telah diincar dan menelan racun pil fatal. Dia masih muntah darah dan tidak sadarkan diri saat ini. Masalah ini, keluarga Liumu tahu tentang ini kan? Tentu saja kami tahu itu. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Fengqian. Namun, apa hubungannya dengan keluarga Liu kami? Kamu Kau berakting dengan cukup baik. Aku sudah bertanya kepada murid kesayangan tabib surgawi dari kerajaan selatan. Dia bilang satu-satunya pil fatal yang tersisa telah dibeli olehmu, dan kau berani terus berpura-pura di sini. Aku menyarankanmu untuk mengaku dengan jujur. Jika tidak, keluarga Liu dari Fengqian akan dikorbankan kepada surga. Dewa Bintang,
Saya minta maaf. Ampunilah hidupku. Saya akan memberitahumu. Itu semua karena Hanli. Dialah itu. Dia ingin merebut posisi ketua grup Han. Itu sebabnya aku membantunya menyusun rencana ini. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Hanli. Di mana The film was penawarnya? translated Penawarnya and narrated by ada M padanya. Media. Pergi. Kakak, lihatlah bagaimana Qin Hao tadi. Dia tidak berbohong. Biarkan kami mencoba sekali saja. Mencoba. Kau ingin aku mempertaruhkan nyawa nenek untuk membiarkan seorang pengawal mencoba. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Nyonya Tua? Apakah dia akan bertanggung jawab? Aku bersedia membayar dengan nyawaku. Sungguh lelucon, kau hanyalah seorang pengawal kecil. Bisakah hidupmu dibandingkan dengan nyawa Nyonya Tua? Qin Hao, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Yinsi hanya mengatakan kebenaran. Kakak, jika Qin Hao gagal menyembuhkan penyakit Nyonya Tua, aku bersedia mengundurkan diri dari posisi ketua perusahaan Han. Benarkah? Benar sekali. Dia tidak lebih dari seorang pengawal kecil. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Mungkinkah dia benar-benar yakin bisa menyembuhkan Nyonya Tua? Kau benar-benar sangat bodoh, tak tertolong. Cepat bawa dia dan keluar. Kau. Bintang penguasa Siwei. Yang mulia, bawahanmu telah menyelidiki secara menyeluruh. Penawarnya ada pada Hanli. Aku tahu. Keluar. Tanpa perintahku. Tidak ada yang diizinkan masuk. Kunci gerbangnya. Kau mencoba memberontak. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit Nyonya Tua. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Hei kau pengawal kecil, apakah kau mengerti obat? Meskipun aku tidak mengerti obat, aku tahu bahwa siapapun yang diracuni oleh pil fatal selama ada penawarnya, siapapun bisa menyembuhkannya. Penawar? Penawar apa? Aku tidak mengerti. Kau akan segera mengerti. Pil mematikan. Tidak buruk. Kau bahkan tahu ini adalah pil fatal. Aku. Apa yang akan kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya memverifikasi kecurigaanku. Apakah kau tidak punya penawarnya? Penawar versus penawar. Penawar ini sudah disediakan untuk Nyonya Tua. Nenek, kau akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa jauh lebih baik. Qin Hao, mengapa kau di sini? Keluar sini. Nenek Qin Hao yang menyelamatkanmu. Omong kosong. Hanya seorang penjaga keamanan. Keterampilan apa yang mungkin dia miliki? Nenek. Qin Hao, aku mohon padamu. Selamatkan aku. Aku belum ingin mati. Apa yang terjadi di sini? Niat mencari untung malah buntung. Apa maksudnya itu? Cucu baikmu diam-diam memberimu pil fatal itu. Dia menunggu sampai semua orang tidak berdaya. Lalu dia akan mengeluarkan penawar untuk mengklaim pujian demi mendapatkan penghargaan darimu. Rencana yang dibuat cucu baikmu benar-benar rencana yang cerdik. Apa yang kau katakan? Apakah ini benar? Aku. Kau binatangnya dari pandanganku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nenek, aku salah. Aku mohon padamu. Biarkan Qin Hao menyelamatkanku. Dia mengambil penawarnya. Dia memberiku pil mematikan. Nenek, aku tidak ingin mati. Aku mohon padamu, biarkan Qin Hao menyelamatkanku. Penawar yang kuberikan padamu adalah kacang coklat. Itu sama sekali bukan pil fatal. Benarkah? Ya, Qin Hao. Kau berani mempermainkanku. Aku. Henley, The film was Apakah translated kau mencoba and memberontak? narrated by M Media. Aku. aku belum mati. Di matamu, apakah kau masih memiliki rasa hormat padaku, Nyonya Tua ini?
Kau. Tidakkah kau sudah cukup menyebabkan aib? Luas sini. Ya. Qin Hao. Hutang ini akan kubalas di lain hari. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sebelum menyelesaikan masalah Tang Haldong, kamu harus istirahat selama 2 hari dulu. Yunsi, kirim dia kembali. Dia sekarang lumpuh total. Dia tidak bisa berjalan. Apal. Pengawal. Kirim kakak tertua ke rumah nyonyanya. Ya. Nyonya tua. Yunsi, apakah Nyonya tua menderita penyakit serius? Nandek selalu memiliki tumor ganas di tubuhnya. Apa yang terjadi? Ini buruk. Qin Hao, apa sebenarnya yang terjadi pada nenek? Pil fatal yang Hanli berikan kepada Nyonya tua sebelumnya menyebabkan tumor memburuk secara signifikan. Saya khawatir Nyonya tua tidak punya banyak waktu lagi. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Biarkan saya menstabilkan kondisinya terlebih dahulu. Qin Hao, apakah kamu punya solusi lain? Saya punya solusi lain. Saya punya teman yang merupakan dokter dewa. Keterampilan medisnya ajaib. Sebanding dengan Huotu yang terlahir kembali. Jika dia bertindak, Nyonya tua pasti masih punya harapan. The film Siapa? was translated and Dokter Surgawi dari narrated Alam by Selatan. Media. Dokter surgawi dari alam selatan. Dewa Agung Tiansu. Yang mulia. Siwei, bantu saya menghubungi dokter surgawi dari alam selatan. Saya punya urusan mendesak. Ya. Halo. Bintang penguasa Siwei. Dewa Agung memiliki urusan mendesak untukmu. Dewa Agung. Saya Qin Hao. Saya tidak peduli dimanapun Anda berada, atau metode apa yang Anda gunakan. Dalam waktu 1 jam, segera datang ke Fengchen untuk saya. Saya punya urusan mendesak. Ya Dewa Agung. Di mana semua orang? Apakah mereka semua mati? Bahkan jika mereka mati, mereka tetap harus membayar hutang. Mengapa kamu ada di sini di keluarga Han? Qin Hao. Dia adalah Wang Hu dari keluarga Wang di Fengcheng. Dia adalah anak yang boros dan benar-benar lengkap. Kamu harus hati-hati. Qin Hao. Jadi kaulah yang tidur dengan tunangan majikannya. Kupikir itu hanya rumor. Aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar terlibat. Han Yunsi, seloramu benar-benar berat. Apa yang kamu lakukan di sini? Lupa memberitahumu. Kakakmu Hanli diam-diam menggunakan saham grup Han milikmu untuk menggadaikan hutang judi. Aku di sini hari ini untuk menagih hutang. Berapa banyak dia berutang padamu? Sehingga dia perlu menggunakan saham grup sebagai jaminan. Dia tinggal di kasino Tianlongku selama 6 hari dan berutang padaku 1 miliar. 1 miliar. Apa menurutmu itu terlalu banyak? Catatan hutang ada padaku. Jangan pernah berpikir untuk mengingkari hutangmu. Itu tidak mungkin. Meskipun kakakku berzina. Dia pasti bukan pecandu judi. Kamu pasti menggunakan metode lain. Kau harus menerima kekalahanmu, cantik. Jangan sampai saham grup Hanmu dijual dengan harga murah. Jangan salahkan aku nanti. Dasar bajingan. Jangan buru-buru memarahiku. Jika kau benar-benar tidak bisa membayarnya, kami punya cara lain. Mau mendengarnya? Metode apa yang mungkin kamu miliki? Tidak perlu banyak untuk mencari tahu. Pasti ada hal-hal kotor menjijikan. Si cantik kecil, kau benar-benar pintar. Kau menebak dengan benar. Jika kau bersedia tidur denganku selama beberapa hari, maka utang 1 miliar ini, aku jamin akan kuhapus. Kamu, Kau beraninya kau memukulku.
Di seluruh Fengcheng, selain Dewa Agung Tianshu, tidak ada yang berani menyentuhku. Apa kau percaya? Aku akan mengirim orang untuk menutup tempat ini. Menurut apa yang kamu katakan, kamu bahkan tidak menempatkan Suri Guanghan di matamu. Mereka hanyalah dua jenderal ilahi dari kuil ilahi Tianshu. Keluarga Wang Fengchengku adalah milik kuil ilahi Tianshu. Keluarga Fasa, ketika Ziwei Guanghan melihat ayahku, mereka harus memberinya sedikit rasa hormat. Jadi kamu adalah putra Wang Jiawei. Karena dia gagal mendidik putranya, saya akan menggantikannya nanti dan mendisiplinkannya dengan benar. Apel. Takut. Aku beritahu kau. Sekarang sudah terlambat. Jika kau tidak berlutut hari ini dan bersujud padaku 2 kali, aku tidak akan mengampunimu. Apakah kamu percaya? Bahkan jika saya membunuhmu hari ini, tidak ada seorang pun di Fengcheng yang berani melakukan apapun padaku. Kau berani menyentuhku. Saya tidak hanya akan memukulmu, saya akan memukulmu sampai kamu lumpuh. Enyahlah. Kau berani memukulku. Ayahku akan segera tiba. Jika kau punya nyali, jangan lari. Saya akan menunggu. Qin Hao, kamu telah mengusik sarang lebah. Keluarga Wang Fengcheng adalah keluarga fasal yang paling kuat. Bawahan-bawahannya ada di mana-mana. Seluruh industri abu-abu. Yakinlah, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Siapa yang berani menyentuh putraku? Dia yang memukulku. Kau yang melakukannya. Lancang. Apa kau tahu siapa aku? Ayah dia hanyalah pengawal kecil. Mana mungkin dia pernah mendengarnya? Keagungan kuil ilahi Tianshumu. Bocah liar yang entah datang dari mana. Berani menyentuh putraku. Apa kau bosan hidup? Bocah. Kau masih berani sombong. Serang dia. Tunggu. Apa Han Yunsi kau takut? Sekarang suruh kacumu ini berlutut. Bersujud padaku dan akui kesalahannya. Maka aku akan memaafkannya. Jika dia berlutut, apakah itu berarti utangnya dibatalkan? Ayah, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Uang itu tetap harus dibayar. Selain itu, kau harus ikut dengan kami. Pergi baik-baik ke rumah kami. Dan meminta maaf padaku. Kamu. Yunsi, kamu harus kembali dulu. Patuhlah. Jangan memancing masalah. Aku sekarang akan memerintahkan orang untuk meratakan kediaman keluarga Han. Kurang ajar. Wang Jiawei. Mantan preman kecil. Sekarang berbicara dengan kesombongan seperti itu. Tabib ilahi Huo. Siapa kau? Urusan keluarga Wang kami. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Minggir. Aku sedang bertanya padamu. Apa kau bisu? Diam. Jangan bersikap kasar pada Tabib ilahi Huo. Tabib ilahi Huo, mengapa Anda ada di sini? Jika aku tidak datang, bukankah kau akan menimbulkan kekacauan? Mana berani aku, penyakit tuan lamaku, masih mengandalkan Anda Tabib ilahi Huo. Mengandalkan Wang Jiawei. Penyakit tuan lamamu. Aku khawatir aku tidak bisa menyembuhkannya. Mengapa begitu? Mengapa? Kau telah menyinggung Dewa Agung Tianshu. Apa bedanya menyembuhkannya atau tidak menyembuhkannya? Dia tetaplah orang yang sekarat. Apel. Ini, keluarga Wang kami hanyalah keluarga terafiliasi dari kuil ilahi Tianshu. Mana berani kami menyinggung Dewa Agung Tianshu? Tabib ilahi Huo, Anda The pasti film was bercanda. translated Siapa and tepatnya yang kau narrated singgung? by M. Mina. Apa kau tidak tahu sendiri? Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Apakah orang di hadapanmu adalah Dewa Agung Tianshu? Dewa Agung, silakan duduk. Tabib ilahi Huo, bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah pengawal kecil. Cincin Tianshu. Kau hanya pengawal kecil. Berani menyamar sebagai Dewa Agung Tianshu. Tidak tertolong lagi. Benar-benar tidak tertolong lagi. Bajingan. Setelah bertemu dengan Dewa Agung Tianshu, kau berbicara sembarangan. Tamparan ini untuk ketidaksopananmu. Ini. Di hadapan Dewa Agung Tianshu, kau tidak mengenalinya. Tamparan ini adalah untuk kebutaanmu. Karena mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain, kau menghina tunangan Dewa Agung Tianshu. Tamparan ini adalah untuk nafsumu yang menaburkan Pekin Ain Me. Kenapa kau belum berlutut? Bawahanmu menyapa Dewa Agung Tianshu. Ayah, dia benar-benar Dewa Agung Tianshu. Diam. Kenapa kau masih belum datang untuk memberi hormat? Dewa Agung Tianshu, mohon ampuni hidupku. Aku tadi buta. Aku harap Dewa Agung meredakan amarahmu. Apa? Sekarang kamu tidak akan membiarkanku berlutut. Kau anak durhaka. Beraninya kau membuat Dewa Agung Tianshu berlutut padamu. Kau benar-benar bodoh yang buta.
Aku membesarkanmu sia-sia selama bertahun-tahun. Aku harap Dewa Agung Tianshu tidak tersinggung. Putraku yang tidak berguna baru saja berbicara sembarangan, dalam amarah. Kata-kata gegabah. Saya sebenarnya sedikit marah sekarang. Dewa Agung, aku mohon padamu tolong ampuni nyawa putraku. Keluarga Wang kami hanyalah anjing dari kuil Dewa Tianshu. Siapapun yang Dewa Agung Tianshu suruh kami gigit, kami gigit. Bagaimana mungkin kami menggigit tuan kami? Kami sama sekali tidak akan pernah melakukan kesalahan hari ini lagi. Ayah aku, diam. Si Wei. Segera datang ke keluarga Han sekarang. Salam bintang penguasa Xiwei. Bintang penguasa Xiwei. Bintang penguasa Xiwei, selamatkan aku. Salam Dewa Agung. Si Wei. Kuil Dewa Tianshu telah hilang selama 3 tahun. Sekarang setelah saya kembali, 4 keluarga besar di bawah pandinya sudah lama tidak berguna. Instruksi apa yang Yang Mulia miliki? Sampaikan perintahku. Batalkan semua hubungan dengan keluarga bawahan. 3 hari dari sekarang, saya akan memilih yang baru. Ya Yang Mulia. Dewa Agung memaafkanmu, kau tidak akan mati hari ini. Cepat dan ikuti aku. Qin Hao, Nyonya tua sudah bangun. Saya hampir lupa tentang masalah penting itu. Dokter Dewa Hu, Nyonya tua saat ini menderita penyakit parah. Tolong periksa untuk kami. Dewa Agung, Anda terlalu merendahkan orang tua ini. Mampu berbagi kekhawatiran Dewa Agung adalah kehormatan bagi orang tua ini. Tolong. Ayo pergi. Bagaimana Dokter Dewa Hu? Dewa Agung, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Penyakit Nyonya tua cukup merepotkan. Apa maksudmu? Tubuh Nyonya tua saat ini sangat lemah. Untuk menghilangkan kekurangan ganda ki dan darah, bahan obat tertentu diperlukan untuk harmonisasi. Namun obat ini sulit ditemukan. Obat apa? Ginseng 1000 tahun. Ini adalah obat unggulan tak tertandingi untuk meningkatkan ki. Namun obat ini mahal dan sangat langka. Sulit didapatkan. Di mana kita bisa menemukannya? Ini saya juga tidak tahu, tapi saya berani menjamin. Selama kita memiliki obat ini, penyakit Nyonya tua pasti akan sembuh seketika. Ini. Dewa Agung, obat yang baru saja disebutkan oleh tabib Dewa Huo. Saya tahu di mana menemukannya. Kamu tahu? Itu ada di keluarga Liu, keluarga terkemuka di Fengcheng. Jika Dewa Agung ingin menggunakan obat ini, saya akan segera memimpin orang untuk mengepung keluarga Liu dan mengambil ginseng 1000 tahun untuk menyelamatkan Nyonya tua. Kalau begitu saya akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Terima kasih Dewa Agung. Keluarga Wang saya bersedia melayani Dewa Agung melalui api dan air tanpa ragu. Qin Hao itu, metode apa tepatnya yang dia gunakan untuk menyebabkan tubuh bagian bawahmu lumpuh? Yuan, tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku tidak ingin menjadi lumpuh. Mengapa kau terburu-buru? Qin Hao sudah mengatakan, kau akan pulih secara alami setelah 3 hari. Kata-kata pengawal kecilnya, dan kau mempercayainya. Kakak ipar, kakak ipar. Aku dengar, kau mengenal murid dari tabib langit alam selatan. Bisakah kau mengundangnya untukku? Ini, Ya Tianlei, cepat minta dia menyelamatkan Han Li. Dia akan mewarisi aset keluarga Han nanti. Dia sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa padanya. aku, kakak ipar, jika kau bisa membantuku, mengundang murid dari tabib langit alam selatan, dan menyembuhkan kakiku. Setelah aku mewarisi kekayaan keluarga, aset keluarga Han, aku akan membagi setengahnya denganmu. Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. orang macam apa ini? Keluarga Liu, dengarkan perintahku. Keluarga Wang dari kuil Dewa Tianshu sedang melaksanakan perintah Dewa Agung. Kalian harus segera menyerahkan ginseng 1000 tahun. Jika tidak, semua orang di keluarga Liu akan dibunuh tanpa ampun. Dewa Agung telah muncul. Ya keluarga Wang saya. Melalui api dan air demi Dewa Agung. Sekarang setelah Dewa Agung muncul, keluarga Wang saya akhirnya berhasil melewati masa-masa sulit. Kau harus melihatnya. Keluarga Wangmu itu sampah macam apel. Kau hanyalah mengandalkan nama Dewa Agung untuk menindas orang lain dengan kekuasaan. Itu bukan urusanmu. Aku tahu kau hanya iri. Han Li. Dia adalah kakak laki-laki Han Yonsi, calon kerabat Dewa Agung. Aku sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Han Li. Kau membuat kepala keluarga Wang menertawakanku. Aku Han sedang menderita penyakit ringan.
Tubuh bagian bawahku saat ini lumpuh. Aku tidak bisa bergerak. Mohon maaf atas kurangnya sopan santun. Lumpuh, ini mengerikan. Kau harus segera mengobatinya. Baiklah, kalau begitu. Tabib Suci Huo bersamaku. Dia dikenal sebagai tabib surgawi dari alam selatan. Kami memiliki sedikit kenalan. Aku akan segera meneleponnya dan memintanya untuk datang. Penyakitmu pasti akan sembuh. Kalau begitu, terima kasih banyak kepala keluarga Wang. Kau benar-benar mengenal tabib surgawi dari alam selatan. Aku tidak menyangka kepala keluarga Wang memiliki kemampuan sebesar itu. Ini semua berkat prestes kuil Dewa Tianshuku. Bajingan kecil Qin Hao itu. Begitu kakiku sembuh, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa yang kau katakan? Orang yang melukaimu adalah Qin Hao. Benar. Kaki Hanli sebenarnya dilumpuhkan oleh Dewa Agung. Jika aku membantunya menyembuhkan mereka, bukankah itu akan membuat Dewa Agung tidak senang? Ada apa? Penyakitmu. Tabib Suci Huo juga tidak berdaya untuk mengobatinya. Kepala keluarga Wang, apa maksud dari ini? Tuan Kie adalah tamu terhormat keluarga Wangku. Kau berani menyinggungnya. Dan kau masih ingin aku mengundang Tabib Suci Huo untuk mengobatimu. Bermimpi saja. Kepala keluarga Wang, aku mohon. Akulah yang seharusnya mewarisi keluarga Han. Satu-satunya pewaris. Setelah aku mewarisi kekayaan keluarga, aku akan memberimu setengah dari aset keluarga Han. Tidak. Kepala keluarga Wang, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengapa kau, saat kau mendengar nama Tuan Kie, beraksi begitu keras? Tuan Kie adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf kepadanya. Jika tidak, bahkan jika kau mencari di seluruh semua dokter di negara selatan, siapa yang berani mengobatimu? Apel. Qin Hao itu. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Kau. Beraninya kau menyebut nama lengkap Tuan Kie. Kau mencari mati. Kepala keluarga Wang. Bisakah kau diam-diam memberitahuku? Tuan Qin yang kau sebutkan itu. Sebenarnya, siapa identitasnya? Aku jamin. Aku akan bungkam di depan mereka berdua. Kau bersumpah. Aku bersumpah. Aku sama sekali tidak akan mengungkapkannya. Tuan Qin yang aku bicarakan ini tidak lain adalah Dewa Agung Poros Surgawi. Pasangan Han berani menyinggungnya. Sebaiknya kau bersiap untuk pemakaman adikmu saja. Tangani dirimu dengan bijak. Cepat serahkan ginsang milenium kepadaku, supaya aku bisa kembali melapor. Baiklah, mohon tunggu, aku akan segera pergi. Siapa sebenarnya Qin Hao? Ini, aku juga tidak tahu. Mungkinkah dia Dewa Agung Poros Surgawi yang misterius itu? Dewa Agung Poros Surgawi. Dia hanyalah seorang pengawal kecil. Memang Dewa Agung Poros Surgawi. Jika dia adalah Dewa Agung Poros Surgawi, aku akan menelan meja ini hari ini dan memasukkannya ke perutku. Kepala keluarga Wang, ini adalah ginsang milenium. Kesetiaan keluarga Liu. Aku akan melapor kepada Dewa Agung. Tapi kepala keluarga Liu juga harus berhati-hati. Hati-hati terhadap dua orang picik yang menahanmu. Ini. Tianli. Kepala keluarga Wang itu. Apa tepatnya yang dia katakan padamu? Bagaimana itu bisa menakutimu sampai sejauh ini? Kakak. Kali ini kalian berdua akan membuat lubang di langit. Berhentilah bersikap misterius dan cepat katakan padaku. Pengawal bau yang kau sebutkan itu dipanggil Qin Hao, benar? Qin Hao. Apa hubungannya dengan si tidak berguna itu? Qin Hao. Dia adalah Dewa Agung Tianshu. Benarkah? Bintang penguasa Ziwei dari kuil Dewa Tianshu telah tiba. Orang-orang dari kuil Dewa Tianshu telah datang. Aku Hanli. Takut hidupku akan segera berakhir. Ini apa yang bisa kita lakukan? Mungkinkah orang-orang dari kuil Dewa Tianshu ada di sini untuk menangkapnya? Kakak jangan khawatir. Kedatangan bintang penguasa Ziwei mungkin berarti ada urusan lain. Liu Tianlei dari keluarga Liu memberi hormat kepada bintang penguasa Ziwei.
Liu Yuanyuan memberi hormat kepada penguasa bintang Ziwei. Han Li memberi hormat kepada bintang penguasa Ziwei. Keluarga Liu dari Feng Zheng menerima perintah. Mohon berikan petunjuk Tuan Bintang. Keluarga Han juga ada di sini. Bagus. Memberitahu mereka semua bersama-sama. Kuil Dewa Tianshu telah mengasingkan diri dari dunia selama 3 tahun. Sekarang Dewa Agung Poros Surgawi dan sedang mengadakan perjamuan perayaan. Selain itu, 4 keluarga besar kuil Dewa Tianshu tidak lagi layak menduduki posisi penting. Aku menyampaikan dekret Dewa Agung untuk mengakhiri hubungan keluarga Han, klien dengan kuil Dewa Tianshu, dan pada perjamuan perayaan 3 hari dari sekarang untuk memilih kembali hubungan fasal dari 4 keluarga besar. Mereka telah dibubarkan. Apakah ini berarti keluarga Liuku juga memenuhi syarat untuk menjadi keluarga Clean Kuil Dewa Tianshu? Terima kasih bintang penguasa Ziwei atas informasinya. Keluarga Liu harus bertindak sesuai. Bintang penguasa. Ada apa? Bintang penguasa, kau telah menahan kami di bawah pengawasan begitu lama. Minumlah secangkir teh untuk menenangkan tenggorokanmu. Aku memperingatkanmu. Jangan coba-coba mempermainkanku. Aku tidak akan berani menunjuk sembarangan. Bintang penguasa, aku punya beberapa hal pribadi milik Dewa Agung di sini yang mungkin menarik bagimu. Beraninya kau diam-diam merekam hal seperti itu? Apakah keluarga Tang benar-benar sudah bosan hidup? Bintang penguasa, mohon tenangkan amarahmu. Aku tanpa sengaja menemukannya di sebuah hotel. Hotel mana? Hotel Yonjing. Bintang penguasa, apa yang sedang kau lakukan? Membasmi Hotel Yunjing. Bintang penguasa, kau tidak perlu melampiaskan amarahmu pada sebuah hotel. Jika kau bertanya padaku, itu Han Yonsi, si rubah kecil itu, yang merayu Yang Mulia Dewa Agung. Membuat Yang Mulia Dewa Agung keliru percaya kesalahan terletak pada dirinya sendiri. Itulah mengapa dia dengan enggan menerimanya. Bintang penguasa, Dewa Agung ditipu oleh si rubah kecil itu. Bintang penguasa, aku punya berita lain di sini. Berita apa? Nyonya tua dari keluarga Ha telah tertular penyakit serius, membutuhkan obat tradisional tiada tara yang langka. Ginseng Millennium. Han Yunsi si rubah kecil itu pergi merayu Yang Mulia Dewa Agung lagi. Dan selama kesenangan mereka, dia memohon pada Yang Mulia Dewa Agung untuk menemukan obat ini untuknya. Sementara kau Tuan bekerja keras untuk menjaga kami. Han Yunsi si rubah kecil itu masih merayu Yang Mulia Dewa Agung di sampingnya. Jika ginseng Millennium ini diberikan padanya, itu akan membiarkannya lolos terlalu mudah. Han Yunsi. Di mana obat tradisional itu sekarang? Untuk mendapatkan obat ini, Dewa Agung mengirim keluarga Wang yang berafiliasi untuk mengepung keluarga Liu. Memaksa keluarga Li untuk menyerahkan obat itu. Tuan, Dewa Agung telah ditipu. Han Yunsi, aku bertekad untuk membasmimu. Jangan terburu-buru, Tuan. Aku punya berita lain di sini. Ginseng Millennium saat ini masih berada di kepala keluarga Wang, Wang Jiawei. Selama kita mencegat Wang Jiawei sebelumnya dan memaksanya untuk menyerahkan obat itu tidak akan menguntungkan si rubah kecil itu. Apa yang kamu katakan masuk akal. Bintang penguasa, jika kau merasa tidak tenang, aku Tang Haodong bersedia untuk Tuan Bintang Penguasa mendaki Gunung Pisau dan terjun ke Lautan Api, melewati api dan air, untuk mendapatkan ginseng Millennium untuk Bintang Penguasa. Kamu tidak perlu ikut denganku. Baiklah, apakah kau pikir kami tidak memiliki informasi apapun untuk berani masuk ke sini? Aku tahu Dewa Agung tidak ada di sini. Jangan berpura-pura di depanku. Kalian cantik. Lama tidak bertemu. Tang Haodong, kamu benar-benar hantu yang gigih. Berhenti membuang kata-kata padanya. Sebelum Qin Helo kembali, kita harus menyelesaikan ini. Baiklah. Tang Haodong, apa yang sedang kau coba lakukan? Kau berani menyentuh wanita Dewa Agung. Apakah kau benar-benar tidak ingin hidup lagi? Wang Jiawei, kau sampah hanya dengan 30.000 kekuatan tempur. Berani menghalangiku. Kau benar-benar melakukan ini untuk kuil Dewa Tianshu. Bahkan menyerahkan hidupmu? Tang Haodong, saya sarankan kau bertobat sekarang juga. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Menyesal, hal yang paling kusesali dalam hidup ini adalah tidak menghancurkan pelacur ini lebih awal. Kalau tidak, Qin Hao tidak akan terlibat. Serang.
Baiklah. Jangan menunda-nunda, cepatlah. Wang Jiawei. Ketika kau menjadi anjing di kehidupan selanjutnya, pertama timbang dirimu. Jangan seperti umpan meriam. Aku merasa itu tidak sepadan untukmu. Kau. Hanli. Pilihan Anda benar. Setelah kita membunuh Qin Hao, saya jamin keluarga Han Anda akan melambung tinggi. Kamu pengkhianat. Kamu adalah kakakku. Han Yuanxi. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan Nyonya Tua. Karena memindahkan semua aset keluarga Han kepada Anda. Dengan hak apa Anda? Saya adalah putra tertua keluarga Han. Jangan bicara padaku. Aku merasa jijik. Masih sombong bahkan saat menghadapi kematian. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus tersenyum. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Jika saya tidak melenyapkan Anda, posisi di keluarga Han tidak akan pernah menjadi milik saya. Alasan segalanya menjadi seperti ini hari ini. Itu semua salah Anda. Nyonya Tua benar. Kamu tidak lebih dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu kita lihat saja. Siapa yang tertawa terakhir? Bagaimana? Apakah Anda sudah mencari tahu dengan jelas? Investigasi selesai. Qin Hao saat ini hanya berada di alam Raja Perang. Belum menembus ke Raja dari Raja Perang. Dengan beberapa dari kita bergabung, apakah kita masih takut padanya? Jika kita tahu bahwa Qin Hao hanya menggertak, kita seharusnya tidak takut padanya malam itu. Ini belum terlambat sekarang. Tuan Muda Kong seorang wanita cantik seperti ini. Sekarang ada di tangan kita. Begitu Qin Hao mati, kita bisa bermain dengannya sesuka kita. Guang Han. Tang Haodong, Anda benar-benar memiliki keterampilan yang hebat. Bahkan orang kepercayaan Qin Hao. Anda berhasil membalikkan melawannya. Bukankah aku mempelajari ini dari Tuan Muda Kong? Belajar dari saya. Ketika kau menemukanku saat itu, bukankah kau juga menggunakan taktik menyebarkan perselisihan ini? Bagus. Tampaknya kuil ilahi Tianshu ini telah kehabisan keberuntungan. Bahkan Guang Han bisa pergi. Salam kepada bintang penguasa Guang Han. Bintang penguasa Guang Han, mulai sekarang, saya harus sangat mengandalkan Anda. Setelah Dewa Agung Tianshu meninggal, Anda akan menjadi Dewa Ilahi yang baru. Saya berharap bintang penguasa Guang Han dapat memimpin keluarga Han kami untuk menjadi keluarga bawahan baru kuil ilahi. Masalah kecil, tentu saja. Sekarang Qin Hao benar-benar ditakdirkan untuk mati. Dalam situasi ini saya ingin melihat apa yang bisa digunakan Qin Hao untuk membalikkan keadaan. Menjijikan. Baiklah, saya akan pergi bersiap-siap dulu. Dengan tambahan bintang penguasa Guang Han, kita pasti akan berhasil tanpa gagal. Berkolusi dalam kejahatan. Benar-benar menjijikan. Apa urusanmu? Han Yunse setelah Qin Hao mati. Kau akan menyesal karena tidak menikahiku saat itu. Tapi menyesal sekarang pun tidak berguna. Aku tidak tertarik pada barang bekas sepertimu. Kamu. Tuan Muda Kong, The film was translated jika kita sekarang and narrated menculik by rubah M kecil ini, Media. bagaimana jika Qin Hao tahu bahwa dia sendiri tidak bisa mengalahkan kita dan tidak datang untuk menyelamatkannya? Mengingat sifatnya yang sombong dan sulit diatur, dia pasti akan datang. Ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat. Saya menolak untuk percaya. Dia bisa terus bertingkah seperti pengecut selamanya. Tuan Muda Kong, menurut pendapat saya, kita harus memanfaatkan fakta bahwa Qin Hao belum bereaksi dan diam-diam melenyapkannya. Bagus. Ide yang bagus. Segera kumpulkan pasukan kita sekarang. Sementara Qin Hao belum bereaksi, kita akan memusnahkan seluruh kuil ilahi Tianshu. Ya, aku akan segera menanganinya. Laporan. Laporan darurat dari Organisasi Penilaian Kekuatan Tempur Mata Dewa. Ada apa? Kuil ilahi Tianshu Dewa Agung 1 jam yang lalu menerima warisan dari pendekar bela diri Zuantian dan langsung menerobos ke alam raja para raja perang. Kekuatan tempur melonjak hingga 200.000. Apel, ini. Cepat kumpulkan semua orang untukku. Kepung tempat ini. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh masuk. Pastikan untuk melindungi tempat ini dengan baik. Ya, cepat-cepat. Tidak perlu repot seperti itu. Cepat.
Tolong undang bintang penguasa Guanghan ke sini. Cari bintang Raja Guanghan. Aku akan pergi sekarang juga. Cari bintang Raja Guanghan. Tuanmu datang, apakah Anda mencari saya? Salam yang mulia. Sisa-sisa klan Kum di luar. Semuanya telah dibersihkan sepenuhnya. Semua ini kalian yang rencanakan. Guanghan telah mengabdi pada kuil Dewa Tianshu saya selama 10 tahun. Bagaimana mungkin Anda orang luar berpikir Anda bisa memengaruhinya hanya dengan mengatakannya? Tang Haodong, Anda terlalu percaya diri. Kalau begitu malam itu, luka yang diderita Ziwen juga palsu. Tentu saja tidak. Pukulanku itu benar-benar nyata. Oleh karena itu hari ini, kau harus membayar semua penderitaan yang kurasakan dulu, dikalikan 1000 kali lipat. Kau. Dasar sampah. Kau tertipu oleh masalah sekecil itu. Dasar tidak berguna. Ongji. 3 tahun lalu kau mencelakaiku, menyebabkan aku diusir oleh klan Huo selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk membalas dendam ini. Qin Hao. Jangan terlalu sombong. Aku juga berada di alam Raja Perang sekarang. Ini adalah aura Raja Iblis. Kapan kau mendapatkan warisan Raja Iblis? Qin Hao. Aku juga berada di alam Raja Perang sekarang. Karena kau berani memasuki keluarga Kon, maka aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kau masih terlalu hijau untuk melawanku. Kau. Ini adalah perbedaan antara alam raja dari Raja Perang dan Raja Perang. Kesenjangannya terlalu besar, bukan? Sampah tak berguna. Tamparan ini untuk Yunsing. Ini untuk perilaku cerobohmu. Kau. Tamparan ini adalah untuk semua rakyat jelata atas pengabaianmu terhadap rakyat. Tamparan ini adalah untuk semua orang di kuil Dewa Tianshu. Sebagai anggota keluarga, kau berkolusi dengan orang luar. Bersikap tidak manusiawi, tidak setia, dan tidak adil. Aku salah. Aku salah. Yang mulia Dewa Raja, tolong ampuni aku. Aku salah. Aku bersumpah demi langit. Terlambat. Siwei. Ya, Berlaku segera. Aset keluarga Tang di Fengchen harus disita total. Haram bagi mereka menginjakkan kaki di Fengchen selamanya. ya. Kau. Jangan kau mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Tang Haodong, mengapa kau harus melakukan ini? Kau hanya mencari kematianmu sendiri. Kalian semua memaksaku melakukan ini. Kalian bersekongkol untuk menipuku, bukankah begitu? Apa kalian pikir aku Tang Haodong mudah diprovokasi? Paling buruk kita akan saling menghancurkan hari ini. Pertarungan sampai akhir. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri, bukan? Jika kau tidak percaya, kau bisa coba. Hidupku ini sepadan ditukar dengan nyawa jalang kecil ini. Apakah kau percaya aku bisa membuatmu bahkan tidak bisa bergerak? Kau kemari. Coba saja. Apakah kau percaya sekarang? Kau. Kau benar-benar tidak punya harapan. Awalnya aku bermaksud mengampuni hidupmu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Aku salah. Qin Hao. Demi nenekku, tolong biarkan aku pergi. Guanghan, singkirkan dia. Aku tidak ingin terciprat darah menjijikkan itu. Qin Hao. Bintang Raja. Keluar. Tuan, mudahan ini giliranmu. Tidak. Jangan mendekatiku. Menculik adik kandungmu sendiri. Hanli. Aku benar-benar tidak pernah menyangka kau bisa melakukan hal seperti ini. Kau benar-benar seekor binatang, bukan? Kau memaksaku. Kalian semua memaksaku. Ini bom remote titipan Tuan Muda Kong untukku. Ada dengan mudah. 30 kilogram. Jika kau berani bergerak lagi, paling buruk kita semua binasa bersama. Aku akan meledakkan kalian semua. Bukan hanya kami. Dia juga ada di sini. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kau akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawarmu sendiri. Apakah kau ini manusia? Diam. Siapa yang menyuruh Nyonya Tua?
untuk menyerahkan grup Han padanya. Dia jelas hanya seorang wanita. Mengapa harus diwariskan padanya? Aku menyarankanmu untuk meletakkan kendali jarak jauh itu sekarang. Jika tidak kau pasti akan menyesalinya nanti. Pamer kemampuan di sini ya. Ini semua karena kau manusia liar yang merusak rencana awalku. Mati saja kau. Nasibku buruk. Ayo, bergeraklah. Hidupmu. Biarkan Nyonya Tua yang memutuskan. Apakah dia ingin membunuhmu atau menyiksamu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi kau tidak akan membunuhku. Jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Benar-benar tidak tertolong lagi. Si Wei. Singkirkan dia. Seret dia ke gerbang Luxiu. Semoga dia tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Ya, Cepat-cepat. Yunsi cepat pergi. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Raja Iblis. Juga akan turun ke dunia lagi. Raja Iblis. Apakah kau Dewa Agung Tianshu? Aku pernah mendengarnya menyebutmu. Dalam kata-katanya, dia tampak sangat khawatir tentangmu. Melihatnya hari ini, itu memang benar. Kau merasukinya. Seekor semut seperti dia. Hak apa yang dia miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Dia terlalu menghormatiku di permukaan, tetapi memfitnahku di mana-mana di belakangku. Mengapa aku harus membantunya? Apalagi orang seperti dia. Mati adalah hal yang baik. Dia melakukan banyak perbuatan jahat. Tapi ini bukan giliranmu kau. Iblis berusia berabad-abad. Untuk merebut jiwanya. Kau mengganggu aturan langit dan bumi. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Mungkinkah kau mencoba membunuhku? Itu memang niatku. Selama beberapa dekade, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Nah, keberanianmu benar-benar terpuji. Terlalu banyak omong kosong. Aku tidak menyangka bahwa tubuh Kongji. Kau benar-benar menyembunyikan monster seperti itu. Jika kita membiarkannya melarikan diri, dia pasti akan menyebabkan kehancuran yang meluas. Betapa bela diri Zuantian. Nah, Raja Iblis ini sangat kuat. Dan dia bergantung pada penyerapan esensi vital anak laki-laki dan perempuan muda untuk berkultivasi. Dia sangat merepotkan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir. Meskipun dia merepotkan, dia juga memiliki kelemahan fatal. Yaitu dia sangat takut pada Ki Yang Murni. Gunakan saja Ki Yang Murni untuk menghadapinya. Dia sama sekali tidak akan berdaya untuk melawan. Ki Yang Murni. Lalu kemana aku harus pergi sekarang? Untuk menemukan benda ini. Aku melihat bahwa Ki Yang Murni di dalam tubuhmu cukup berlimpah. Oleskan darah segarmu ke pedang. Dan kau secara alami akan dapat menghadapinya. Baiklah. Aku mengerti. Si Wei, berikan pedangnya padaku. Aku akan sepenuhnya melenyapkanmu hari ini. Yunsi, aku datang terlambat. Aku membiarkanmu menderita. Qin Hao. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Aku tidak menyangka. Kamu sebenarnya sekuat ini. Kalau begitu bukankah seharusnya kau memberiku hadiah? Si Wei, pergi cari darah kilin dulu. Ya, Ayo, aku siap. Qin Hao. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan. Semua hal yang terjadi baru-baru ini berada di luar pemahamanku. Sebagai suamimu, melindungi istriku adalah tugasku. Aku benar-benar beruntung. Malam itu, Malam yang mana? The film was translated and narrated by M Media. Yang Mulia, ini adalah darah kilin. Bagus. Kalau begitu cepat serahkan kepada tabib Dewa Hu.
Baiklah, Yunsi, mari kita pergi juga. tabib Dewa Huo. Darah kilin telah dikirimkan. Bibi, kau tonton saja dari samping. Ini, apakah dia benar-benar sembuh? Apa ini? Nak. Ibu. Nak. Ibu. Kau akhirnya sadar. Kau akhirnya sadar. Terima kasih tabib Dewa Huo, terima kasih. Kau benar-benar dermawan besar bagi seluruh keluarga kami. Tidak, ini semua adalah jasa Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak mengirimkan darah kilin, bahkan jika aku telah menghabiskan semua usahaku, aku akan tidak berdaya. Terima kasih. Sampaikan rasa terima kasihmu langsung kepada Yang Mulia. Bintang penguasa Guanghan, Nyonya Tuahan, mengapa Anda melakukan ini? Anda bersama menantu keluargahan kami. orang ini adalah Dewa Agung Tianshu. Dari kuil Dewa Tianshu kita. Ini. Jadi Qin Hyo sebenarnya adalah Dewa Agung Tianshu. Orang dua ini memberi hormat kepada Dewa Agung The Tianshu. film was translated and narrated by M Media. Dewa Agung Tianshu. Anda, Yunsi dan aku saling mencintai dengan mendalam. Dan kami berniat mengadakan pernikahan 10 hari dari sekarang. Kami berharap menerima restu Anda. apakah Anda benar-benar berniat menikahi Yunsi kami? Hari ini adalah hari paling bahagia bagiku. Ini juga merupakan kehormatan bagi keluargahan kami.